saudaraku, Alkitab berkata bahwa kita percaya kepada hanya satu Allah saja. Bukan tiga ya. Satu Allah saja. Lucifer itu termasuk anak Allah yang jatuh. Keliru pengajaran ini. Anda dikhianati, Anda disingkirkan, Anda ditolak, Anda dibenci, disalahpahami. Reaksi Anda apa? Kebanyakan dusta dalam gereja. Anda hidup di dalam sang pengendali segala sesuatu. Istri saya ini, saya sayang ini putri saya. Ya kalau mau bersaksi cuma panjang. Saya sayang dia. Betul. Kalau tidak mengasihi dia, berarti saya tidak mengasihi Tuhan. Pak Hendi, saya tanya apa sih temanya hari ini? Ya, dia cuma bilang mengenai kasih. Oke, saya langsung teringat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Saya kira ini ayat yang tidak asing bagi setiap kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saudara, dari kecil, dari sekolah minggu saya sudah dengar ayat ini dan sering saya baca. Namun pada saat yang lalu saya tidak paham mengenai ayat ini. Saya pikir yang penting saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dalam arti saya sudah beragama Kristen, saya otomatis diselamatkan. Ternyata tidak seperti itu isi Alkitab, saudara ya. Jadi jangan saudara berpikir saya sudah percaya kepada Yesus, saya menjadi anggota gereja, itu otomatis saya masuk surga. Alkitab tidak menjelaskan seperti itu. Jadi jangan dipotong-potong ayatnya, ambil ayat yang kita sukai atau kita tidak mengerti secara konteksnya, langsung kita tafsir keliru. Sedangkan banyak kitab-kitab di Alkitab ini, saudara ya. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, kasih Allah, dia katakan karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Jadi segala sesuatu yang Tuhan rancangkan dan segala tindakan Allah itu didasari oleh kasih-Nya. Kenapa? Karena Allah itu adalah kasih. Bukan sifatnya, keberadaan atau eksistensi Allah itu adalah kasih. Nah, saudaraku, Alkitab berkata bahwa kita percaya kepada hanya satu Allah saja. Bukan tiga ya. Satu Allah saja. Dan dikatakan, yaitu apa? Yaitu Bapa. Itu tidak pernah kelihatan. Sampai kapanpun tidak pernah kelihatan yang namanya Bapa itu. Ya, Yesuslah atau putranya lah yang menyatakan siapa Allah itu, ya. Nah, di dalam diri Allah yang satu ini ada firman-Nya yang juga pribadi, hipostasis. Dan bukan cuma firman yang ada dalam diri Allah, tapi juga ada rohnya, juga hipostasis. Jadi Allah itu tidak bisa, tidak harus Tritunggal, saudara ya. Jadi Allah yang satu ini atau Allah yang esa ini, di dalam dirinya ada firman-Nya. Itulah yang menjelma, itulah yang inkarnasi. Itulah Yesus Kristus yang kita peringati hari ini kelahirannya. Dan di dalam dirinya ada juga rohnya. Kenapa harus Tritunggal Allah yang esa ini? Kalau dia tidak memiliki firman di dalam dirinya, berarti dia bisu. Yang kedua, dia harus punya roh, yang namanya roh Allah atau Roh Kudus. Kalau tidak, Allah tidak punya roh dalam dirinya, berarti dia mati. Jadi Allah itu harus Tritunggal. Tidak bisa tidak ya. Bukan tiga Allah ya, saudara ya. Bukan tiga Allah, tapi Allah yang esa, Allah yang satu itu, yang di dalam dirinya ada firman yang disebut anak itu, dan ada rohnya disebut roh Allah. Jadi Tritunggal, tidak bisa tidak, harus Tritunggal ya, saudaraku ya. Makanya kalau orang membaptis engkau dalam nama, bukan dalam nama-nama ya, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, kita biasanya di Betel dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, seperti tiga gitu ya. Oke lah, itu istilah. Tapi Anda sudah harus tahu bahwa kalimat di
Matius 28 dikatakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama, cuma satu nama, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya saudara ya. Nah, Allah ini Allah yang adalah kasih. Tidak seperti pembuat jam dinding sana yang sudah dia ciptakan dan rusak dia tinggalkan. Tidak. Allah itu tidak seperti itu. Jadi setelah manusia jatuh di dalam dosa, dia tidak membiarkan manusia itu, tapi berinisiatif. Saudara, oleh kasihnya dia katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tidak boleh lebih dari satu. Ada pengajar teologi di YouTube, dia mengatakan masih ada anak Allah yang lain. Dia mengatakan Lucifer itu termasuk anak Allah yang jatuh. Keliru pengajaran ini. Anaknya cuma tunggal, satu, tidak bisa dua. Perhatikan ya saudara yang bisa nonton YouTube. Jadi harus balik ke Alkitab. Itu seringkali ada konsep-konsep teologi yang dimunculkan yang tidak berlandaskan Alkitab. Dia katakan anaknya yang tunggal. Kenapa bisa sulung di situ? Nah, itu sana. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan anaknya, supaya ia yang tunggal itu menjadi sulung. Loh, sulung beda dengan tunggal. Tunggal sendirian. Sulung berarti ada saudara-saudaranya. Siapa saudara-saudaranya? Saya dan saudara. Jadi kekristenan itu adalah berlandaskan kasih Allah itu. Nanti saya jelaskan kenapa anak tunggal Allah itu satu-satunya. Bapa tidak memiliki putra yang lain, cuma satu anak tunggal Bapa. Itulah firman, diperanakkan bukan waktu dilahirkan oleh Maria. Dalam kekekalan, dalam diri Allah, dia sudah anak Allah. Dia ada sejak semula bersama-sama dengan Bapa. Saudara ya, sesudah mati bangkit naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, bukan di sebelah kanan kayak begini. Kalau begitu ada ruang yang lebih besar daripada Allah. Kalau ada yang besar dari Allah, berarti dia tidak maha besar. Jadi itu adalah istilah teologis, bukan istilah biologis, saudara ya. Nah, ini kita harus tahu. Sehingga kok dia menjadi sulung? Ada apa ini? Itulah sebabnya dikatakan ayat ini. Saya ulangi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tadi saya lirik ayat di depan sudah, kok ada yang sulung, ya kan? Supaya ia yang tunggal itu, Roma 8:29, menjadi yang sulung di antara saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya itu siapa? Saya dan saudara. Tapi Anda bukan Tuhan, cuma satu anak tunggal Bapa. Kenapa dia harus sulung di antara saudaranya? Perhatikan penjelasan ini. Supaya setiap orang, nah ini yang sulung itu ya, ini yang maksud. Ada saudara-saudaranya itu. Supaya, sekali lagi, ada kata supaya, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara percaya kepada Yesus? Amin. Kita buktikan, betul atau tidak? Saudara ya, kita buktikan bahwa apakah saudara percaya kepada Yesus? Apakah saudara percaya artinya sudah menjadi saudara-saudaranya? Bagaimana caranya? Menjadi serupa dengan itulah saudara-saudaranya. Amin. Anda sudah serupa dengan Yesus? Dalam pikiranmu, perkataanmu, tindakanmu, perasaanmu mirip sewarna. Halo? Disinilah gereja Tuhan harus dididik. Bukan sekarang Anda datang ke gereja celebration saja, Natal pulang tiap minggu. Nah, begitu. Kekristenan adalah masuk dalam proses. Tidak otomatis Anda percaya Yesus langsung diselamatkan. Tidak. Kelahiran baru itu adalah proses. Roma 12 katakan ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budimu, jangan engkau menjadi serupa dengan dunia ini.
skematis di dalam bahasa aslinya. Seskema, sebingkai, sepola, sewarna, sama. Tidak boleh lagi. Kalau Anda masih sewarna dengan dunia ini, orang emosi, Anda emosi juga. Orang sakit hati, Anda sakit hati juga. Orang cemburu, Anda cemburu juga. Orang sombong menyombongkan diri yang melekat pada diri, Anda ikut juga begitu. Tapi mengaku percaya, omong kosong itu. Jangan mimpi masuk surga. Ada ya. Ada teologi mengatakan yang penting ikut Tuhan, percaya Yesus, sudah masuk surga. Siapa bilang? Alkitab tidak bersaksi seperti itu. Saudara ya, coba lihat Yakobus 2 ayat 19. Saya ditampilkan enggak ya? Wih, ada yang bacakan Pak Endi? Yakobus 2 ayat 19. Nanti saya masuk di kasih ya, supaya kita mengerti. Oh, Anda harus punya kualitas kasih yang sama dengan putranya itu. Karena dia yang menyatakan siapa Allah itu. Karena Anda tidak bisa lihat Allah itu. Amin saudara ya. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Sebentar. Engkau percaya bahwa hanya satu Allah saja. Terus? Itu baik. Itu baik, benar. Terus? Tetapi setan-setan pun juga percaya iya, hal itu. Setan juga percaya. Kalau cuma percaya, setan juga percaya. Ayo, dengar baik-baik ya. Ini hadiah Natal buat saudara. Supaya pulang berubah. Kalau enggak ya tunggu api di sana. Iya, sudah jelas kok Alkitab. Ya Anda luput, Anda langgar satu kalimat, berarti Anda sudah memisahkan Allah dari dirinya. Amin saudara ya. Pada mulanya adalah firman, Yohanes 1 ayat 1. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kalau Anda sudah mencopot bagian dari Alkitab, sebagian Anda lakukan, sebagian Anda tidak lakukan, Anda sudah memisahkan Allah dari dirinya. Tidak bisa, oh Pak Pendeta saya bisa ini tapi yang ini tidak. Oh, Anda sudah memisahkan Tuhan. Harus utuh, komplit, segenap. Tidak bisa tidak segenap. Allah itu esa, artinya keseluruhan, segenap. Bapa, Putra, dan Firman-Nya itu esa. Allah itu esa, satu. Penyembahan kita juga harus esa. Itulah sebabnya di dalam Matius 22 ayat 37 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ada ruang di hati saudara yang tidak untuk Tuhan, itulah berhala. Berarti Anda tidak mengasihi dengan seutuhnya. Tidak esa penyembahan Anda. Tidak mengasihi Tuhan. Jadi Allah yang esa ini, yang satu ini, yang Bapa ini memiliki firman yang disebut anak di dalam dirinya. Bapa mengasihi anak, kata Alkitab. Anak mengasihi Bapa. Dan ada rohnya sumber hidup di dalam diri Allah. Aliran kasih itu mengalir dari Bapa ke anak melalui rohnya. Dan dari anak ke Bapa melalui rohnya. Jadi dalam diri Allah ini adalah kasih. Lingkaran kasih. Itulah sebabnya Allah itu kasih. Nih saudara, nah kasih yang ada di dalam Allah ini dicurahkan. Perhatikan ya, saya masuk di intinya, ini aplikasinya. Karena saya dikasih waktu sedikit ya. Saya bisa khotbah 1,5 jam, tapi oke, mudah-mudahan tak sampai sejam. Ini kasih ini dari Bapa kepada anak, anak kepada Bapa melalui Roh Kudus atau Roh Allah, Roh dan Dia. Nah kasih yang kualitasnya sama, saya kasih tahu, kualitas kasih Allah sama dicurahkan ke dalam, kemana? Ke hati kita. Coba kita baca dalam Roma pasal 5 ayat 5. Roma pasal 5 ayat 5. Ada yang baca buat saya? Paling lagi Pak Hendi. Roma 5 ayat yang 5. Dengarkan baik-baik ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan. Pelan-pelan. Kasih Allah
dicurahkan telah dicurahkan kemana? di dalam hati kita oleh Roh Kudus Iya, di dalam hati kita oleh Roh Kudus. yang telah dikaruniakan kepada kita. Iya. Jadi kasih Allah yang ada dalam diri yang adalah Allah ini di dalam dirinya ini itu sudah dicurahkan di dalam hati kita. Kalau orang yang tidak percaya Yesus tidak mungkin dicurahkan. Bagaimana mau serupa dan segambar dengan anaknya? Jadi di luar Kristus tidak ada keselamatan, tidak ada. Kalau orang pengkhotbah itu katakan ada keselamatan di luar, itu tidak benar. Yesus katakan tidak ada orang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jangan bikin konsep teologi yang keluar dari firman Allah. Nggak bisa bertabrakan itu ayat di Alkitab, nggak bisa. Kalau kelihatan kontradiksi, cuma mungkin salah pengertian atau dia terjemahan aslinya, harus kita cek baik-baik supaya Anda jangan disesatkan. Makanya bergereja dengan baik, amin. Jangan hari Minggu pergi mancing. Ini hari ini saya dapat bagi saudara yang ke gereja silakan ke gereja, yang ingin jalan-jalan lah. Nah ini orang ini biasa khotbah di mimbar, kalimatnya pagi-pagi tadi. Ternyata banyak pengkhotbah yang tidak mengerti apa yang dia khotbahkan. Banyak pengkhotbah yang menyesatkan dirinya dan menyesatkan orang lain. Firman Allah jangan satu disingkirkan dari hidup Anda. Nggak bisa. Olehnya itu saudara, kasih itu yang dicurahkan di dalam hati saya dan saudara. Sehingga kita juga memiliki aliran kasih kalau begitu kepada Allah, amin. Seperti Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa dalam rohnya. Demikian kukatakan oleh Roh Kudus dicurahkan kasih Allah itu. Berarti kasih yang asalnya dari Allah yang kekal itu udah mengalir di hati saya dan saudara. Sehingga kualitas, dengar baik-baik, sehingga kualitas kasih yang Anda miliki sama dengan yang kualitas Allah punya, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ini kasih agape. Ini gereja kasih agape loh, amin saudara ya. Artinya kualitas kasih Allah sama yang Anda miliki. Anda dikhianati, Anda disingkirkan, Anda ditolak, Anda dibenci, disalahpahami, reaksi Anda apa? Kalau kasih yang kekal artinya tidak berubah, Anda harus mengasihi orang yang memperlakukan Anda tidak berubah sedikit pun. Itu Kristen. Kalau tidak, itu orang beragama Kristen. Agama tidak menyelamatkanmu. Amin. Masih tersinggung. Halo? Sayang, sudah 50 tahun di gereja, tidak lulus-lulus. Sekolah terus. Akhirnya mati. Yakin masuk surga. Berlangkah-langkah hebat, andai kata. Malaikat bilang, Bu, mau ke mana? Mau ke surga? Tunggu dulu. Katanya mau percaya masuk surga. Tunggu dulu. Kita buka itu buku kehidupan. Nama ibu nggak ada di sini. Pendeta saya ngajarkan begitu. Siapa nama pendetamu? Ini kita cek. Tidak ada juga namanya di sini. Ayo. Halo, mau bikin apa? Nggak bisa balik. Kesempatan cuma sekali saja. Semua orang harus mati. Tidak ada perkecualian. Kalau tidak berarti Alkitab itu tidak konsisten. Pak Pendeta kan Henok dan Eliantar turun mati juga. Tunggu akhir jam. Pada ujungnya nanti akan turun mati juga. Wahyu menyaksikan itu. Amin saudara. Sedikit teologis tapi tidak apa-apa. Jadi kasih kita seperti kasih Tuhan. Jangan cuma aku kasih kau dengan baru turun situ diinjak sendalnya apa sih? Nah, kebanyakan dusta dalam gereja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Iya, kasih yang sekualitas dengan Allah itu. Amin. Yesus dicambuk, dikhianati, diludahi, digantung. Dia bilang, Bapak ampuni itu orang-orang itu. Masihkah ada perkataanmu begitu? Harus mirip dengan dia karena dia yang sulung.
antara saudara-saudaranya. Halo saudara, sudah percaya belum? Nggak ada jawaban lagi. Habis jawabannya. Sulit masuk surga, sulit. Yesus ngomong begitu kok. Berjuanglah masuk melalui pintu yang sesak itu, yang sempit itu. Kalimatnya paling mengerikan di bawahnya, tapi enak. Karena banyak orang yang berusaha tetapi tidak masuk. Sudah berusaha nggak masuk. Kenapa? Tidak serius. Nggak serius soalnya. Ya, Anda harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, kekuatanmu. Seluruh, artinya satu tekad bulat mengasihi Tuhan. Tidak ada ruang yang lain di hati kita, yang ada kasih yang lain. Tidak bisa. Paulus berkata, aku cemburu dengan cemburu ilahi karena sudah mempertunangkan engkau dengan satu laki-laki sebagai perawan suci. Coba lihat, perawan suci, parthenos, artinya tidak ada yang lain kecuali dia. Yang kau banggakan, yang menjadi nilai dirimu, yang menjadi harga dirimu, dia. Bukan hartamu, bukan kekayaanmu, bukan jabatanmu, bukan apa yang melekat pada dirimu, tapi dialah harga dirimu. Banyak orang kalau kaya dihormati, yang miskin materi diinjak-injak, disepelekan. Begitu sifatmu. Halo? Gereja yang kami gembalakan di Sulawesi sama istri saya satu lagi. Dulu kalau pejabat-pejabat datang, bupati, ini kan banyak biasa DPR datang, masih duduk di sofa. Kenapa ada sofa di dalam? Buat katanya orang yang penting. Siapa yang penting? Alkitab berkata, tidak ada yang penting, semua sama. Saya ganti semua kursi. Pokoknya pejabat datang di kursi yang sama. Nasi bungkus kalau datang, tidak boleh lain kelasnya. Halo saudara, ya mau tersinggung pejabat silakan. Tapi baru-baru, mungkin 3 minggu yang lalu, Pak Bupati telepon ke istri saya. Bilang suami saya mau ke sana, ada yang mau ditandatangan. Nanti kami ke kantor. Bupati bilang tidak, nanti saya ke rumah ibu. Coba, bupatinya yang datang. Amin saudara. Amin. Kita tidak minta penghargaan, tapi tidak tahu kenapa bisa begitu. Jadi kita mengasihi sekualitas dengan kasih Allah. Jadi di gereja ini tidak ada lagi tidak ada lagi sakit hati, pedih hati ngomongnya. Ada. Ingat ya, engkau di luar ini engkau bukan anak-anak Allah. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau saudara sudah beriman, percaya, beriman itu ada buktinya. Iman Anda tidak bisa disahkan tanpa ada bukti perbuatan Anda. Itu Yakobus bilang begitu. Makanya bilang tadi, setan saja percaya kalau cuma itu. Coba Yakobus 2 tadi. Maju ke ayat 17, Pak Hedi. Sedikit lagi ya. Ini berapa menit? 40 menit ya? Saya dikasih waktu Pak Hedi soalnya, jadi saya buru-buru ya. Saya taat kepada pimpinan Anda. Saya biasa ngomong dari pagi sampai sore soalnya. Tapi saya batasi hari ini. Yakobus 2 ayat 17. ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Maju ke 23. Ayat yang 23, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Siapa? Kutip ayat itu, percayalah maka dibenarkan. Ada selanjutnya, tindakannya juga membenarkan dia tuh Abraham. Saya udah baca semuanya soalnya. Kalau saya tidak baca saya tidak bisa ngomong gini. Darah ya. Makanya itu kita saling mengasihi. Karena kasih Allah dicurahkan, maka kita saling mengasihi. Kasih itulah yang akan mengontrol seluruh kehidupan saudara. Sehingga bukan hidup lagi saudara, tetapi Kristus hidup di dalam kita. Dia mengendalikan seluruh pikiran, perasaan kita sampai kita sama dengan Kristus. Pikiran, perasaannya, itu namanya saudara-saudaranya. Filipi 2 ayat 5.
Jadi pulang nanti ya, itu harus mulai bangun kembali hubungan saudara yang benar ya. Kasih kode kalau sudah selesai waktunya ya. Angkat tangan aja, saya berhenti jalan. Mana tadi? Filipi 2 ayat 5. Iya, coba perhatikan, dengar baik-baik. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Nah, sebentar. Hendaklah dalam hidupmu bersama, terus menaruh pikiran dan perasaan pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. ya, yang ada di dalam Kristus itu. Itulah Kristen, pengikut Tuhan. Mengikut artinya pola hidupnya sama, sewarna dengan Dia, seirama dengan Yesus. Saudaraku ya, ada orang kan cuma mengaku-ngaku nih mengenal Tuhan. Mengenal itu penting, saudara. Bukan sekedar bersyahadat. Sorry saya pakai bahasa ini ya. Bukan sekedar menyatakan ikrar, pengakuan. Syahadat itu kan pengakuan. Ya sama lah kita kalau membaca kredo gitu kan, apa namanya, pengakuan iman. Itu bukan sebenarnya sampai di sini. Hidup di dalam Dia. Titus 1:16, coba perhatikan dikit lagi ya. Silakan Pak. Titus 1:16. Coba lihat baik-baik. Titus 1 ayat 16. 16. Mereka mengaku mengenal Allah. Nah, sebentar. Banyak orang Kristen mengaku mengenal. Ini dalam sebenarnya mengenal itu hidup. Gini, orang yang mengenal Allahnya kuat dan bertindak. Dalam Daniel, nggak salah pasal 11 di situ ya, dikatakan orang yang mengenal Allahnya kuat dan bertindak. Sebenarnya bertindak itu dalam terjemahan asli artinya mengendalikan. Bukan dia yang dikendalikan, tapi dia yang mengendalikan. Itu beda. Masuk gua singa enggak apa-apa. Tenang, tidak goyah sedikit pun. Sadar Meshach Abednego menghadapi api, tidak goyah sedikit pun. Dia tahu Allah yang mengendalikan segala sesuatu dan dia ada di dalam sang pengendali itu. Di virus corona ini dia yang mengendalikan. Halo saudara. Amin. Tetap kita mengikuti protokol kesehatan. Tapi posisi Anda sekarang ada di mana? Anda harus tahu posisi Anda ada di mana hari ini. Kolose 3 ayat berapa tuh ya? Coba Kolose 3 ayat 3. Dengan cepat saja. Anda harus tahu posisi Anda, kalau tidak nanti kebingungan. Menghadapi berbagai macam gejolak di dunia ini yang tidak akan pernah berakhir, tidak pernah berakhir. Terus? Kolose 3 ayat 3. Ya. Sebab kamu telah mati Nah, kamu telah mati. dan hidupmu tersembunyi bersama Sebentar dulu. Kalimat ini ditulis kepada jemaat yang masih hidup, bukan mayat. Ditujukan surat ini ya. Kamu sudah mati, mati terhadap dosa. Hidup bagi Tuhan. Ini yang dimaksud ayat ini. Baca. dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ya, hidupmu orang yang serupa dan segama dengan Kristus yang mati terhadap dosa sudah tersembunyi, berposisi ada di dalam Allah bersama Kristus. Jadi secara yuridis, secara hukumnya Anda dan saya ada di dalam Allah itu. Amin. Allah sang pencipta alam semesta yang menciptakan dan mengendalikan. Anda hidup di dalam sang pengendali segala sesuatu. Amin. Masih takut? Banyak orang lebih percaya informasi YouTube daripada informasi Alkitab. Halo saudara, tapi dia bilang saya mengenal Allah. Buktinya apa? Seringkali kita karena pengetahuan ini seringkali melaju jauh, menggeser iman kita seringkali. Alkitab ini di atas segalanya. Yesus sang pengendali. Waktu dia bersama murid-muridnya, perahu mulai goyang dan penuh air karena angin saka dan badai gelombang. Muridnya katakan, "Guru, kita binasa." Yesus bangun, "Hai orang yang kurang percaya." Dia hardik itu danau. Harus karena sang pengendali, sang pencipta bicara, harus tunduk kepada siapa pribadi itu. Dan itu Anda dan saya tersembunyi di dalam Allah bersama sang pengendali itu. Posisi Anda hari ini di dalam Allah, bukan di luar. Jika engkau mati,
pemabuk, pecina, tukang cemburuan, tukang sakit hati, suka jelekin orang. Dia bilang, saya dalam Tuhan. Engkau ada di luar karena Allah tidak bisa bersekutu dengan dosa itu. Allah adalah terang, gelap dan terang tidak pernah bisa bersatu. Amin. Amin. Gak ada itu terang dan gelap bisa bersatu. Kalau engkau terang, pasti gelap. Tidak ada remang-remang. Amin. Jadi jangan pisahkan Allah dengan firman-Nya. Amin. Yesus dan firman-Nya tidak bisa dipisahkan. Kalau Anda katakan saya cinta Tuhan, Anda tidak melakukan firman-Nya, berarti Anda memisahkan Allah dengan firman-Nya. Paham? Jangan dimutilasi. Halo saudara. Jadi orang yang mengasihi itu, mengasihi Allah pasti. Nah ini pasti. Mengasihi sesamanya. Karena kualitas kasih yang mengalir dari Allah masuk di dalam hidupnya. Terbukti pada waktu orang memperlakukan Anda tidak adil, bertentangan dengan keinginan saudara, apakah kasihmu berubah terhadap dia? Tidak usah jauh-jauh, istrimu lah. Pada waktu menikah, aku berjanji, tuh lihat tuh kelakuannya, akan memeliharamu, mengasuhmu, merawatmu dalam suka duka, ya kan? Senang dan susah, sakit, sehat. Ada kasihan orang saya lihat kena stroke suaminya, istrinya sudah mulai tidak mau peduli. Coba, saudara ya, orang ini aktivis gereja. Coba, kalau dia katakan Tuhan aku mengasihimu, Tuhan bilang itu suamimu bagaimana? Yang kau lihat saja kau tidak kasih, apalagi yang tidak kelihatan, omong kosong. Kasihilah sesama manusia seperti ya apa sih? Baguslah Pak Edi, saya tidak panjang-panjang kalau begini. Tinggal kelakuannya, saudara ya. Coba tadi Titus 1 ayat 12. Kelakuan loh saudara ya. Ini LCD ya. Ini namanya proyektor, proyeksi. Apa yang di komputer sana terproyeksi Anda lihat. Apa yang di hati Anda terproyeksi lewat perbuatanmu. Coba baca. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Nah, mereka mengaku mengenal Allah, tapi perbuatannya menyatakan menyangkal Dia. Jelas tak? Jadi kasih ini dari Allah mengalir di hati kita. Kasih itulah yang terpancar baik kepada Allah, baik kepada sesama kita manusia. Makanya dua itu tidak bisa pisah. Kasih Tuhan Allah dengan segala hatimu seterusnya, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Karena kalau Anda tidak mengasihi Allah dengan kualitas Allah tadi, tidak mungkin engkau bisa mengasihi sesamamu seperti dirimu. Kalau engkau tidak bisa mengasihi sesama manusia seperti ini, berarti engkau tidak memiliki kasih terhadap Allah. Itu cuma pengakuan saja, bukan mengenal Allah. Ini catatan mengenal, ginosko. Beda mengenal dengan percaya saja, atau mengaku dengan mengenal, beda. Kalau cuma mengaku ya sama dengan Pancasila, dihafal, dilanggar, ya kan gitu. Cuma pengakuan. Kalau pacar bendera itu kasih. Jadi sebenarnya kesimpulannya, kalau Anda mengasihi Tuhan dengan sungguh, dengan segenap hatimu, maka kasih itulah yang terpancar dari hidupmu kepada istrimu, kepada suamimu, kepada siapapun juga. Dan kasih itu kekal, artinya tidak tergeser oleh situasi dan kondisi. Amin saudara. Seringkali hati kita tergeser loh itu. Contoh Pak Hendy, saya mengasihi dia, misalnya saya kasih barang-barang. Suatu waktu dia mengkhianati saya, menceritakan sesuatu yang jelek misalnya dari saya. Sikap saya bagaimana? Saya harus tidak berubah, kekal itu kasih saya kepada dia.
Kalau tidak, berarti terbukti saya tidak mengenal Allah juga. Amin. Makanya kasih Allah dicurahkan. Dia mengasihi kita, tidak pernah berubah. Jika Anda berdosa, datang kepada Dia, mengakui dosa, maka engkau diampuni, karena kasihnya tidak pernah berubah. Kalau kita 2-3 kali itu orang berbuat, udah, kayaknya itu orang sudah tidak bisa ditolong. Nah, udah memang sudah dari sononya. Itu masuk lagi itu kalimat yang kedua. Apalagi? Oh, memang gennya begitu menurut dokter. Mulai masuk macam-macam. Oh, memang karena mertua saya anaknya juga begini. Ya kan? Nah, makanya kalau bertengkar itu dalam rumah tangga, memang lu pakai lu lagi, yang tidak ada di bahasa Indonesia kan? Ada nggak di kamus itu lu? Nggak ada kan? Nah, lama bisa masuk karena saudara yang populer kan? Memang lu begitu karena bapakmu begitu. Waduh, sudah kacau dalam rumah tangga. Nggak punya kasih. Dan saudara, istri saya ini, saya sayang ini putri saya. Ya kalau mau bersaksi cuma panjang. Saya sayang dia. Betul. Kalau nggak mengasihi dia, berarti saya nggak mengasihi Tuhan. Dan saudara, nggak usah pergi menginjil ke Afrika, itu istrimu saja di sampingmu. Nggak usah bilang Afrika, Norwegia, jauh sekali. Halo saudara. Nah, kalau sudah begini, kasih itu terpanjat luar biasa. Kita tidak pernah mengintip kesalahan orang lain, tidak menghakimi lagi. Anda ada di situ menyatakan kasih Allah sehingga orang lain berubah. Jangan tunggu orang lain berubah sebelum Anda berubah. Ya, tidak boleh menuntut itu kasih, harus berkorban, harus. Allah itu sang pemberi kasih. Kita juga anak-anaknya, kita anak-anak Tuhan, betul ya? Saudara anak Tuhan atau anak apa nih? Waduh, kalau saudara anak Tuhan, kelakuannya juga seperti Tuhan. Kita bukan Tuhan, tapi rohnya dicurahkan, kasih itu dicurahkan sama dengan kasih kita kepada orang lain. Amin saudara. Nah, itu berita Natal yang saya sampaikan hari ini. Itulah inti daripada Yohanes 3 ayat 16. Ya saudara ya, bisa mengasihi, pulang ke rumah minta maaf satu dengan yang lain, ya kan? Dia bilang, Pak Pendeta, kelakuannya begini terus. Tuhan bilang berapa? Kalau saudaramu bersalah berapa kali? 10 kali. Hafal sebenarnya. Ya udah deh, saya berhenti kalau gitu. Cuma tinggal perbuatannya, saudara sudah hafal ayat-ayat Alkitab sebenarnya. Ya, cuma pengakuan tidak dihidupi. Itu ya. Jadi jangan pisahkan Allah dengan firman-Nya. Anda mencintai Tuhan, harus mencintai juga firman-Nya. Nggak usah Tuhan sangat mencintai itu menurut kelakuanmu. Ya kan? Membuktikan, saudara ya. Sekarang tidak perlu kita ngomong sama istri, aku sayang loh kamu. Tapi wanita butuh juga itu, saudara. Istri saya kalau saya berlari, saya sayang sama kamu. Ya kan? Bisa juga. Tapi kita sayang sama dia, ngomong kita, tapi kelakuan kita tidak, gimana? Bulat utuh satu hati kita, ya, tidak ada yang lain. Saya kira itu dulu untuk sesi ini ya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu menyatakan bahwa kasih-Mu sudah dicurahkan di dalam hati kami, sehingga kami diubahkan oleh kasih Allah. Dan Roh Kudus menuntun kami dalam seluruh kebenaran firman Allah, sehingga dari hari ke hari kami diperbaharui, hidup di dalam Tuhan, memiliki karakter yang sama dengan karakter Kristus. Kami rindu terus Tuhan diperbaharui sehingga kami lahir baru pada tingkat tertentu, yaitu kedewasaan penuh, berhenti berbuat dosa. Terima kasih Bapa, semua ini karena kasih. Tuhan memberikan kami kesempatan hari ini untuk diubahkan. Terima kasih Bapa. Segala puji bagi Tuhan. Kami mengasihi-Mu, kami mencintai juga firman. Terima kasih Bapa. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.